Penemuan para ahli memang banyak memberikan manfaat karena memudahkan pekerjaan manusia. Sebut saja Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu untuk penerangan, Alexander Graham Bell penemu telepon untuk komunikasi, dan masih banyak lagi penemuan lain yang bermanfaat bagi kehidupan hingga saat ini. Karya mereka terus mengalami perkembangan sejalan dengan teknologi dan kemajuan zaman. Penemuan para ilmuwan tersebut idealnya memang harus bermanfaat untuk umat manusia, namun tidak dengan deretan penemuan ilmuwan berikut ini. Ribuan nyawa harus menghilang lantaran hasil karya mereka disalahgunakan untuk tujuan lain. Beberapa di antaranya juga sengaja dibuat sebagai alat untuk membunuh sehingga banyak menelan korban. Berikut ilmuwan yang karyanya telah banyak menimbulkan korban jiwa. Yang pertama, bom atom hasil rancangan Albert Einstein. Anda pasti ingat cerita sejarah tentang hancurnya dua kota di Hiroshima dan Nagasaki yang diledakkan Amerika Serikat dengan bom atom. Peristiwa tersebut menelan korban sebanyak 220.000 jiwa dan membuat Jepang menjadi porak-poranda. Bom atom merupakan senjata pemusnah massal terbesar yang dirancang oleh seorang fisikawan bernama Albert Einstein, tepatnya pada 2 Agustus 1939. Ia mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang isinya menyatakan bahwa Amerika Serikat harus terlebih dahulu menciptakan bom atom sebelum didahului Jerman. Presiden Roosevelt kemudian secara resmi menandatangani dokumen pengesahan pengembangan senjata nuklir yang sangat rahasia itu yang diberi nama Manhattan Project. Akhirnya setelah berita pengeboman beredar dan diketahui banyak nyawa yang hilang, para ilmuwan yang terlibat dalam Manhattan Project merasa menyesal. Einstein kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Roosevelt dan mengatakan bahwa menciptakan senjata nuklir merupakan penyesalan dan kesalahannya yang sangat fatal. Ia bahkan menyesali awal mula ia melakukan riset tersebut. Jika mengetahui akan menjadi sampai sedemikian akibatnya, lebih baik saya menjadi tukang reparasi arloji saja, tuturnya ketika itu. Yang kedua, Joseph Wilbrand yang merancang TNT. TNT merupakan bahan peledak yang diciptakan oleh ilmuwan asal Jerman Joseph Wilbrand pada tahun 1863. Namun pada awal peluncurannya, TNT tidak begitu diakui karena potensinya sebagai bahan peledak kurang kuat dibandingkan bahan peledak lainnya. Namun pada tahun 1902, kekuatan sebenarnya terbongkar dan akhirnya TNT digunakan sebagai bahan peledak yang banyak dipakai di Perang Dunia I dan II. Sampai sekarang, TNT masih digunakan sebagai keperluan militer. Yang ketiga, Joseph Ignatius Guillotin, penemu guillotine. Guillotine merupakan sebuah alat untuk membunuh seseorang yang telah divonis hukuman mati di Prancis, tepatnya pada Revolusi Prancis. Joseph Ignatius Guillotin menyarankan untuk membuat alat eksekusi mati yang cepat dan lebih manusiawi. Orang pertama yang menjadi korban guillotine bernama Nicolas Jacques pada tanggal 25 April 1792 di Paris sendiri. Diperkirakan 40.000 orang dibunuh dengan guillotine, antara lain Raja Louis dan istrinya Mary Antoinette. Terdakwa disuruh tidur tengkurap dan leher ditaruh di antara dua balok kayu di mana di tengah ada lubang tempat jatuhnya pisau pada ketinggian 7 meter. Pisau dijatuhkan oleh algojo dan kepala terdakwa jatuh di sebuah keranjang di depannya. Pemenggalan kepala dengan guillotine hanya berlangsung beberapa detik saja. Eksekusi dengan guillotine kala itu menjadi tontonan umum, tetapi kemudian guillotine ditaruh di dalam penjara karena dianggap kejam. Yang keempat, automatic rifle.
Automatic rifle merupakan senapan otomatis yang diciptakan Jenderal Manuel Mondragon pada tahun 1887. Beberapa keturunannya adalah AK-47, M16A, dan M14. Khusus untuk AK-47, senjata ini adalah tipe yang paling banyak digunakan oleh para teroris. Inilah yang banyak digunakan dalam perang sehingga menimbulkan banyak nyawa melayang setiap hari di daerah-daerah konflik. Dan yang terakhir, Agen Orange. Agen Orange adalah julukan yang diberikan untuk herbisida dan defoliant yang digunakan oleh militer Amerika Serikat dalam peperangan herbisida di Vietnam 1961 hingga 1971. Beberapa perusahaan pembuatnya antara lain Diamond Shamrock Corporation, Dow Chemical Company, dan Monsanto Company, yang pada saat itu adalah produsen bahan kimia. Bila disemprotkan kepada tanaman-tanaman berdaun lebar, mereka merangsang pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali, dan akhirnya merontokkan daun-daunnya. Bila disemprotkan pada tanaman seperti gandum atau jagung, ia secara selektif akan mematikan. Hanya tanaman di ladang ilalang yang relatif tidak terpengaruh. Demikianlah informasi singkat mengenai ilmuwan yang karyanya banyak menelan korban jiwa. Semoga dari video ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita tentang sejarah yang pernah terjadi. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.